pemateri kedua yaitu Bapak Zain ya, selaku dari Ketua Yayasan Askar Ramadan, juga suaminya Bunda Arit. Ketika saudara kita di Gaza, saudara kita Gaza yang sedang apa? Sekarang sedang itu ya, sedang mengungsi di Rafah ya, perbatasan Mesir ya. Itu sampai memungut tepung ya. Sebagian besar juga anak-anaknya tidur di bekas kandang ayam seperti itu ya. Saudara kita di sana belum tentu ada rasa rasa aman gitu ya. Jadi seperti itu ya. Dan sedangkan kita di sini dengan izin Allah ada nikmat rasa aman, nikmat sehat, nikmat ada stok makanan ya seperti itu ya. Maka salah satu konsekuensi nikmat-nikmat tersebut, doakan saudara-saudara kita yang sedang diuji eh, di sana ya, di Palestina, yang sedang diuji di perbatasan Rafah seperti itu, di Sudan seperti itu. Saya dapat info saudara saya di apa sahabat saya di Sudan itu juga sedang mengalami ujian berat ya, muslimah-muslimah di sana. Jadi sebagai rasa syukur, jangan lupa para bunda, para ayah mendoakan saudara-saudara muslim muslimah yang sedang diuji di Sudan, di Palestina, di Patani, di Moro dan lain sebagainya. Itu sekedar pembukaan ya seperti itu ya. Nah, saya diamanai oleh tim Salma tentang eh, fidyah ya, fidyah. Jadi langsung saja ya seperti itu ya. Eh, next bisa ya next ya. Next. Yang slide pertama tidak ada ya. Slide pertama. Nah, untuk ibu hamil atau ibu menyusui, jadi pada dasarnya seluruh ulama, baik itu ulamanya para sahabat, dulu para sahabat itu punya dua ulama yang ketika terjadi perbedaan pendapat antar sahabat Nabi itu hanya langsung ditanyakan ke Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi sejak ulama para sahabat hingga sekarang ibu hamil dan ibu menyusui itu sepakat boleh tidak berpuasa. Jadi ada rukhsah. Rukhsah itu dispensasi ya, atau kemudahan seperti itu ya. Namun yang terjadi ikhtilaf atau perbedaan itu hanya cara mengganti tidak puasa tersebut seperti itu. Nah, boleh next Mbak, Mbak yang mengganti next itu apa next slide itu Mbak Intan ya. Bunda Laras. Oh Bunda Laras. Saya pernah ketemu Bunda Laras ya. Iya. Saya kok lupa. Ya, ada rukhsah atau dispensasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Salah satu hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mencintai ketika rukhsah dari Allah itu diambil atau dilaksanakan. Diriwayatkan Imam At-Tabrani ya. Yang kedua dari Ibnu Umar ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla suka ketika rukhsahnya diambil. Sebagaimana Allah sendiri juga membenci tatkala maksiat seorang hamba itu dilakukan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Bazar, Imam At-Tabrani dan Al-Ausad. Jadi Islam sendiri ada rukhsah ya. Sebagaimana kalau kita safar ada rukhsah untuk sholat di jama atau di qashar gitu ya. Pun dalam hal puasa Ramadan yang wajib bagi laki-laki, bagi perempuan, tapi ada rukhsah bagi ibu hamil, ibu menyusui, lansia yang sudah tidak mampu, dan seorang yang sakit menahun. Jadi sakit menahun itu boleh tidak puasa seperti itu ya. Nah, lanjut ini yang tadi seperti itu ya. Lanjut next Mbak Laras. Nah, ada perbedaan pendapat dalam hal mengganti puasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui di kalangan ulama. Jadi yang pertama, ibu hamil dan ibu menyusui boleh tidak berpuasa
Namun cara menggantinya kodok saja. Yang kedua, fidyah saja tanpa kodok. Yang ketiga, itu kodok dan fidyah. Seperti itu ya. Jadi ada tiga perbedaan pendapat. Namun kesepakatan keseluruhan bahwasanya boleh tidak berpuasa. Jadi hanya cara menggantinya yang berbeda pendapat. Next, Mbak Laras. Nah, ini ada riwayat dari Ibnu Abbas yang sekaligus fatwanya Ibnu Abbas ya. Ketika beliau radhiyallahu an melihat wanita hamil atau ibu menyusui berkata ya, langsung berkata. Biasanya perkataannya para sahabat terutama Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini kan dua ulamanya para sahabat gitu ya. Jadi Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini dua ulamanya para sahabat. Yang tadi seperti itu ya. Engkau kedudukannya seperti orang yang tidak mampu berpuasa, maka wajib bagimu memberi fidyah bagi orang miskin dan tidak ada kodok bagimu. Jadi Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sekaligus pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan Ibnu Abbas. Namanya Nabi ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi akhirul zaman, Nabi penutup para nabi ya, khataman nabiyin, jika mendoakan ya tentunya makbul ya. Jadi Rasulullah SAW pernah mendoakan sepupunya sekaligus ulamanya para sahabat Ibnu Abbas ini bahwasanya agar Ibnu Abbas ini menjadi ahli tafsir. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal, jadi Ibnu Abbas ini salah satu di antara dua para ulama yang ahli tafsir dan dia ambil fatwanya. Nah, di riwayat lain Ibnu Umar ya radhiyallahu an mengatakan kepada istrinya yang sedang hamil, berbukalah dan berilah makan untuk setiap hari kepada satu orang miskin yang engkau tidak perlu mengkodoknya. Diriwayatkan Imam Daruqutni dengan sanad jayyid. Jayyid ini kuat seperti itu ya. Nah, yang pertama itu Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, diriwayatkan. Imam At-Tabari ini salah satu ulama ahli sirah ya. Jadi pencatatannya kuat dalam hal sejarah seperti itu ya. Next slide-nya Mbak. Pada dasarnya fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu cukup ya menjadi dalil. Karena keduanya itu berdasarkan Al-Baqarah 184. Jadi Al-Baqarah 184 kan tentang fidyah ya. Tentang fidyah. Imam Az-Zarkasi rahimahullah pernah berkata, mencatatkan juga periwayatan tentang hal ini ya seperti itu dengan sanad yang jelas. Jika sekelompok sahabat ada perbedaan pendapat terus digabungkan ya. Namun penggabungan ini masih nggak mungkin seperti itu ya. Jadi mendahulukan fatwa atau tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebagaimana pernah Rasulullah SAW mendoakan ya Allah jadikanlah atau ajarkanlah sepupuku ini ahli tafsir. Masya Allah ya. Jadi pendapat yang rajih atau pendapat yang kuat dari dalil-dalil yang diriwayatkan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar cukup menjadi fidyah saja gitu ya. Cukup fidyah saja tanpa qadha. Jadi para ulama-ulama baik para ulama salafus soleh maupun ulama khalaf ya. Ulama khalaf itu kan ya sesudah 3 generasi terbaik. Rasulullah SAW itu pernah berkata, sebaik-baik atau yang harus menjadi teladan adalah 3 generasi, yaitu sahabatku, sesudahnya, maksudnya adalah murid-muridnya para sahabat, yaitu tabi'in, dan sesudahnya, yaitu maksudnya murid-muridnya para murid tabi'in atau tabi'in, seperti itu ya.
Jadi 3 generasi terbaik ini adalah generasi salaf. Seluruh ulama salaf atau 3 generasi tersebut itu sekitar sampai maksimal itu dalam catatan tuh sebagian besar berpendapat sampai 310 Hijriah. Itu 3 generasi terbaik tersebut. Baik itu zamannya sahabat, tabi'in, murid-muridnya para sahabat, dan murid-muridnya para tabi'in, yaitu tabi'in. Itu sekitar 310 Hijriah. Nah, sesudah itu disebut ulama khalaf. Jadi kayak seperti Imam Ibnu Taimiyah, ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, termasuk sekarang ya, zaman-zaman sekarang itu termasuk ulama khalaf. Ibnu Utsaimin, Syekh Soleh Al Fauzan, dan lain sebagainya. Itu termasuk ulama khalaf. Jadi seluruh ulama mengakui, baik itu ulama salaf maupun ulama khalaf, mengakui pendapat yang paling rajih diambil dari penafsirannya Ibnu Abbas, terus sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibnu Umar. Itu. Next, Mbak Laras. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, seperti itu ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan Ibnu Abu Dawud, ya, juga Ibnu Majah, berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku. Fa'alaikum. Fa'alaikum itu kum. Kum itu biasanya untuk kamu sekalian ya. Assalamualaikum untuk kamu sekalian. Fa'alaikum. Fa'alaikum itu berpegang teguhlah kalian ya. Maksudnya kamu sekalian. Kum itu kan kamu sekalian. Bisunnati, sunnahku, wa sunnati, dan sunnahnya para khulafa, jadi pengikutnya Nabi, Al-Mahdiin yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya yang mendapatkan petunjuk itu adalah ya 3 generasi terbaik yang dipesankan Nabi itu. Jadi para salafus soleh, 3 generasi terbaik, para sahabat Nabi, tabiin, dan para tabiin, seperti itu ya. Keduanya yang kami sampaikan tadi itu ya, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, keduanya itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi pertama pengikut Nabi, satu majelis dengan Nabi, juga diperintah, keduanya itu pernah diperintah ikut berperang bersama Nabi di perang Badar, di perang Khandaq, seperti itu, perang Parit, seperti itu ya. Jadi satu majelis dengan Nabi, satu perperangan dengan Nabi, satu langsung ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sanadnya jelas gitu ya. Jadi eh, langsung diajarkan Nabi, gitu ya. Apalagi sesudah Rasulullah SAW wafat ya, keduanya itu ulamanya para sahabat. Jadi para sahabat Nabi berbeda pendapat, digabungkan lagi, terus digabungkan, masih belum ketemu, akhirnya minta pendapat keduanya, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, seperti itu. Dan fatwa keduanya, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bahwasanya ibu hamil dan ibu menyusui cukup fidyah saja tanpa kodok, seperti itu. Saya pernah melihat postingannya tim Salma ya, tim Salma di Instagram gitu. Itu sekitar yang di Instagram bagian video ya. Kan ada video, ada apa story, ada apa itu ya, satunya lagi kolom itu ya. Bahwasanya ibu menyusui dan ibu hamil itu kan resiko berpeluang besar dehidrasi ya, seperti itu ya. Karena memang secara ilmiah saya pernah diberi istri bukunya Jack Newman, ahli laktasi internasional itu ya. Itu kan ibu menyusui dan ibu hamil itu kan resiko berpulang dehidrasi karena memang nutrisi yang masuk. Jadi nutrisi yang masuk itu kan didahulukan ketika hamil, didahulukan janin dulu ya, baru ibunya ya. Kalau bahasa Jawanya keri-keri ya. Apa? Eh, apa keri-keri itu apa? Eh, belakangan begitu ya. Jadi ketika makan, tubuh itu memproses jadi nutrisi, dan nutrisinya itu diberikan janin dulu baru ibunya.
Sedangkan kalau menyusui, apalagi NWP ya, NWP kan lebih berat lagi. Menyusui sambil hamil, seperti itu ya. Itu nutrisinya yang masuk itu untuk janin dulu, baru masuk ke proses untuk ASI ya. Kan ada di buku salah satu jurnal laktasi oleh Jack Newman seperti itu ya. Saya pernah dikasih itu. Baru untuk ibunya, ibunya itu terakhir-terakhir seperti itu. Seolah-olah eh, seolah-olah apa ya? Padahal kan ibu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini kan 1400 tahun yang lalu. Belum ada penelitian yang berkembang ya. Tapi dengan izin Allah, Masya Allah. Jadi Islam itu selalu sesuai dengan sains seperti itu ya. Jadi ketika Ibnu Abbas melihat wanita hamil atau ibu wanita menyusui, kamu itu seolah-olah seperti orang yang tidak mampu berpuasa. Jadi sampai sebegitu fatwanya ya. Karena sampai eh, seolah-olah Ibnu Abbas ini tahu bahwasanya itu ada peluang dehidrasi. Sedangkan Ibnu Umar melihat langsung istrinya yang hamil ya. Jadi tahu, seolah-olah tahu tanpa harus penelitian yang 1400 tahun kemudian apa istrinya ini peluang dehidrasi gitu. Ya next Mbak Laras itu. Ya insya Allah besok Suster Ari menyampaikan lebih detail, lebih ilmiah tentang ibu hamil dan ibu menyusui yang berpeluang berpeluang dehidrasi ya atau haus sangat haus gitu ya. Kalau saya nanti panjang nanti diriwayatkan Abu Dawud dari Ibnu Abbas laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usia dan tidak mampu serta wanita hamil dan ibu menyusui jika khawatir keadaan keduanya boleh berbuka maksudnya boleh tidak puasa memberi makan orang miskin setiap harinya seperti itu ya. Ya ini seperti tadi ya. Jadi dari Ibnu Umar juga boleh berbuka dan tidak mengkodok. Gitu. Pada intinya sama seperti tadi ini ya, yang kami kisahkan tentang fatwa Ibnu Umar dan fatwa Ibnu Abbas. Next Mbak Laras. Ya ini tulisan lama saya ya. Ini sekitar boleh dibuka di Facebook saya tahun 2019. Saya lupa tanggalnya ini. Jadi saya tuh saat itu saya nulis ini tuh ketika 2019 tuh habis habis ngantar istri konseling ya, motoran di daerah Rungkut kalau nggak salah, Rungkut Surabaya. Boleh jadi satu-satunya yang berpredikat isar tertinggi adalah ibu. Ya. Jadi satu-satunya makhluk Allah di muka bumi ini boleh jadi yang punya gelar atau predikat tertinggi, isar tertinggi itu ibu. Isar itu kan mendahulukan keadaan orang lain atau saudaranya daripada dirinya sendiri. Jadi definisi isar simpelnya gitu ya. Ketika ibu hamil itu 9 bulan kurang lebih lebih ya. Itu disebutkan di surat Luqman itu bertambah lemah. Betul ya di surat apa Luqman Mbak Mbak Toti ya tadi ya. Jadi disebutkan Allah Ta'ala ibu hamil itu bertambah lemah. Jadi sebagaimana yang kami kisahkan tadi ketika saya membaca jurnal laktasinya Jack Newman ya, ahli laktasi internasional itu, nutrisi ibu yang masuk itu didahulukan ke janin dahulu, baru sisa-sisanya untuk sang ibu. Seperti itu. Pun ketika menyusui, nutrisi makan makan dahulu atau minum, nutrisi diproses menjadi nutrisi, lalu nutrisinya untuk masuk ke ASI dulu, baru sisa-sisanya untuk ibu. Apalagi ketika NWP, nursing while pregnant, hamil, keadaan hamil, namun berusaha ibadah menyusui. Maka ketika nutrisi itu didahulukan janin dahulu, baru ASI, baru sisa-sisanya terakhir
untuk seorang ibu. Jadi secara sains gitu, masya Allah ya. Jadi eh, seolah-olah ibu ini mendahulukan janin dahulu, mendahulukan asinya untuk bayi dahulu, baru dirinya sendiri. Jadi enggak apa tuh kita ingat ya. Jadi kita ingat ya, em, hadis Rasulullah SAW bahwasanya ibu itu disebutkan 3 kali ya. Seolah-olah 3 kali ini predikat tertinggi daripada ayah seperti itu ya. Gitu ya. Seolah-olah isar tertinggi ini adalah ibu, makhluk isar tertinggi ya, seperti itu ya. Jadi jangan merasa apa biasa-biasa. Oh, gelar ibu. Oh, masya Allah. Padahal jadi ibu saja sudah dapat pahala jariah dari bidang isar ini, ya seperti itu. Apalagi hal-hal yang lain, apalagi dari ibadah ghairu mahdo, ibadah ghairu mahdo lainnya ya. Ibadah ghairu mahdo menyusui, ibadah ghairu mahdo merawat anak, ibadah ghairu mahdo melayani atau kerjasama dengan pasangan, suami, seperti itu ya. Ibadah ghairu mahdo lain-lainnya, seperti itu ya. Jadi, Masya Allah ya. Jadi isar tertinggi boleh jadi adalah ibu. Isar tertinggi di muka bumi ini. Next, Mbak Laras. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada manusia ya, agar berbuat baik kepada ibu bapaknya. Jadi di surat Luqman ini perintahnya kepada manusia. Biasanya kan ada terbagi khusus ya. Ada perintah kepada seorang mukmin, ya, ya ayyuhal ya ya ayyuhal mukminun seperti itu ya. Ada perintah kepada manusia. Jadi manusia ini sifatnya keadilan Allah. Ya ayuhan nas seperti itu ya. Kalau di surat Al-Baqarah tentang puasa kan ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan perintahnya hanya untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Begitu ya. Jadi kalau tidak berpuasa, laki-laki tidak berpuasa, tidak ada uzur, itu berarti dia masih statusnya muslim. Kalau tingkatannya pengen tinggi, ya statusnya harus puasa, menjadi seorang mukmin. Dan dia puasa karena Allah menjadi tingkatannya naik lagi, menjadi mukhlis, seperti itu ya. Jadi Allah Ta'ala sendiri, kembali ke tadi ya, Allah Ta'ala sendiri menyebutkan, memerintahkan agar berbuat baik pada orang tua, terutama ibu, yang mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Allah sendiri, Allah tidak perlu menjabarkan detail ya, bahwasannya ketika mengandung, aku perintahkan nutrisi itu memproses untuk janin dulu, baru ibu. Tidak perlu detail itu seperti itu ya. Jadi, tapi dengan izin Allah, Masya Allah ya. Jadi 1400 tahun kemudian terbukti secara sains nutrisi yang masuk itu untuk ibu ibu yang mengandung dahulu, untuk apa? Untuk janin dahulu, baru seorang ibu seperti itu. Rasulullah SAW bersabda ya. Jadi bersabda untuk seluruh umatnya bahwasanya ibu ibu itu punya predikat 3 kali, punya jabatan 3 kali lebih harus dihormati daripada seorang ayah. Ibu itu punya gelar atau jabatan yang harus dimuliakan 3 kali lipat lebih banyak daripada seorang seorang ayah seperti itu ya. Ayah kan masih biasa-biasa saja gitu ya. Paling ketika mengandung masih bingung, masih grogi. Ketika menjelang bersalin seorang ayah paling eh, bingung atau grogi atau panik gitu aja paling ya. Tapi seorang ibu mulai awal kandungan sampai 9 bulan sampai bersalin, apalagi bersalin sambil apa tuh, apalagi menyusui sambil hamil seperti itu ya. Nutrisi yang masuk untuk didahulukan janin, didahulukan ASI seperti itu ya. Masya Allah ya. Jadi ibu ini luar biasa seperti itu ya. Jadi bagi yang punya ibu kandung ya, bagi yang masih punya ibu kandung, ibu kandungnya masih masih diizinkan Allah hidup, jangan lupa ya.
jenguk, kunjungi, minimal telepon, minimal kalau bisa WhatsApp tiap hari kalau beliau bisa WhatsAppan tiap hari kalau bisa begitu ya. Begitu ya. Kalau ada tugas lain ketika ibu itu WhatsApp atau nelpon dahulukan yang lain belakangan tugas yang lain langsung dahulukan diterima langsung ya kalau seorang ibu nelpon begitu ya. Kalau jauh ya ya diusahakan komunikasi begitu. Misalkan kita di perantauan begitu ya. Ibu itu utama segalanya. Rasulullah SAW pernah bersabda ya, salah satu pintu surga bagi kita seorang mukmin mukminah adalah orang tua, yaitu dan ibu itu salah satu orang tua kita juga yang lebih utama seperti itu. Ya, next ada lagi slide-nya Mbak. Tidak ada lagi ya? Oh ada. Islam itu bahwasanya mudah ya, tanpa harus menggampang-gampangkan, tanpa harus memudah-mudahkan. Rasulullah SAW itu pernah berkata, eh, pernah pernah diriwayatkan, pernah diriwayatkan memilih yang termudah dalam urusan agama, sepanjang hal tersebut bukan hal dosa, seperti itu ya. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an, Rasulullah SAW disuruh memilih ketika ada dua hal. Ya. Niscaya beliau memilih yang mudah di antara keduanya, selama itu tidak dosa. Adapun jika dosa, maka beliau adalah orang yang paling 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 menjauhi hal tersebut ya, dosa tersebut. Mutafakun alaih. Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, kalau mutafakun alaih. Jadi mutafakun alaih ini biasanya satu kitab khusus di kitab khusus Sahih Bukhari Muslim. Umar bin Abdul Aziz ini masuk tabiin ya. Insya Allah masuk tabiin. Karena beliau tidak bertemu Nabi, karena beliau hanya diajarkan para sahabat Nabi. Dalam sebuah riwayat, salah satunya beliau juga diajarkan eh, Ali juga, gitu. Ibnu Abbas juga. Apa masuk Umar masuk apa masuk itu ya masuk tabiin ya Afan ya apa tuh nanti dilihat lagi. Umar bin Abdul Aziz ini pernah ditanya mana yang lebih utama atau mengambil rukhsah gitu. Beliau berkata mana yang lebih mudah bagi seseorang maka itu yang lebih utama gitu. Jadi kalau ibu-ibu eh, diskusi dengan suaminya mana memilih pendapat yang mana dan memudahkan yang mana selama hal itu tidak dosa dan memang tidak ada dosa dari tiga ikhtilaf tersebut ya tiga pendapat tersebut. Kodok saja, kodok dan fidyah atau fidyah saja sambil berpuasa gitu. Jadi tidak ada dosa jadi boleh gitu. Next Mbak Laras, ini poster lama ya. Next yang nggak apa-apa sih. Nah, bagi para ayah bunda yang ingin menyalurkan fidyah, baik itu memilih puasa sambil fidyah maupun tidak berpuasa tanpa kodok mau dan fidyah saja boleh disalurkan di Askar Ramadan. Salah satu di antara wilayah yang kami salurkan itu di Askar Quran ya. Askar Quran kami punya dengan izin Allah kami punya 10 wilayah di NTT, NTB, Bali. Bali 1, NTB 5, NTT 4. Seperti itu ya. Jadi insya Allah sangat tepat sasaran. Namun boleh juga Bunda, ayah Bunda memilih untuk menyalurkan yang ke lembaga terdekat dari rumahnya Bunda. Gitu. Misalkan di dekat rumah ada orang-orang yang membutuhkan itu boleh begitu. Atau ada kerabat
yang terbilang kategori duafa, monggo bisa juga seperti itu. Jadi banyak pilihan seperti itu ya. Intinya eh, kami punya fasilitas untuk menyalurkan dengan izin Allah selama kurang lebih 2 tahun terakhir itu Askar Ramadan menyalurkan ke 11.000 lebih penerima manfaat untuk program vidya saja gitu ya. Jadi untuk program vidya saja 11.000 lebih. Insya Allah itu aja. Tidak ada lagi ya next slide-nya. Allahu a'lam bishawab. Langsung saya tutup atau langsung saya tutup Mbak Intan ya? Nggih, Masya Allah. Sampun, Pak. Hmm. Afwan tadi ada telepon sebentar. Jazakumullah khairan, Hmm. Pak Zain yang sudah memaparkan materi mengenai fidyah ya, juga kodok. Hmm. Yang semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pahala jariah juga ilmu tambahan untuk kita, bukan Amin. hanya sekedar ilmu tapi juga hal-hal yang mungkin bisa kita doakan untuk Pak Zain juga. Amin. Untuk pertanyaan, insya Allah nanti di akhir ya Pak, setelah ini, insya Allah Oh. mungkin Pak Zain juga mau istirahat dulu, mau minum dulu, monggo, Hmm. tafadhol. Hmm. Barakallahu fiik. Baik, ayah dan bunda yang semoga Allah rahmati, insya Allah pada sesi selanjutnya kita akan menyimak nih akhirnya. Tadi saya sempat salah baca ya, qadarullah, tapi tidak apa-apa. Kita mau menyimak sponsor-sponsor yang sudah membantu adanya ODK pada pagi hari ini dan besok insya Allah mungkin boleh dibantu kakak Bunda Operator ya. Ini Bunda Operator, silakan boleh di-share sambil saya nanti sampaikan. Menyediakan berbagai buku paket premium. Di sini ada Mandira, Tio Sigma Daya Insani, juga Sakina. Selain itu juga menyediakan buku dari penerbit lokal seperti Mizan, Nora, Bentang, Isan Media, Siat, Vitara, dan lain-lain. Katalog lengkap tersedia di Telegram. Segera join ya. Juga follow Instagram kami ya. Info lebih lanjut hubungi CP. Nah, selanjutnya ini ada Afka. Yang mau bertanya boleh tulis dulu ya di kolom chat. Seringkali lagi ngadain event tapi lupa belum pesan souvenir. Nah, jangan khawatir, beberapa produk kami bisa dipesan secara dadakan. Mulai dari yang biasa maupun sampai yang eksklusif seperti ini bisa dipesan dadakan. Untuk harganya jangan khawatir karena kami akan memberikan harga yang terbaik. Workshop kami memang ada di Surabaya, tapi bagi kalian yang di luar Surabaya jangan khawatir untuk memesan kepada kami karena kami memberikan free ongkir sampai ke tujuan. Nah, sebentar lagi puasa nih, gimana? Kalian udah siapkan hampers untuk lebaran? Silahkan hubungi kami. Bismillah, Assalamualaikum Bunda dan keluarga. Perkenalkan kami dari Darila Official. Darila menjual khimar syar'i yang insya Allah nyaman sekali untuk menggendong dan menyusui. Tanpa harus keributan atau khawatir aurat kelihatan. Untuk mengetahui produk kami lebih lanjut, silahkan kunjungi akun resmi kami di Instagram @darilaofficial. Bahaya banget ini sih bukan sunscreen namanya. Masa sunscreen isinya selengkap udah ada UV moisturizer, UV protection, UV essence, UV filter, ditambah lagi UV lighten. Teksturnya watery jadi gampang meresap, terus nggak dempul gitu loh. Duh, rugi banget yang belum tahu UV essence Amala ini. Kulit aku pasti happy banget karena lembab dan terlindungi. Kamu yang tahu lewat video ini mendingan cobain kasih tahu ke teman juga.
Bismillah, sudah tahu ya aturan syar'i ketika memakai parfum untuk wanita? Meski dianjurkan, wanita sebaiknya menggunakan parfum dengan aroma lembut dan tidak menyengat. Hal ini bertujuan agar tidak menarik minat pria yang mencium wangi tersebut. Tidak berlebihan sehingga tidak dikategorikan sebagai tabarruj. Nah, salah satunya Sayyida Premium Parfum. Tersedia ukuran 50 dan 35 ml dengan 10 varian yang semuanya menjadi bestseller. Mau tahu cara ampuh mengatasi kulit kusam? Okay, are you ready? Assalamualaikum. Cari buku anak? Mampir Instagram kami dulu yuk. Ada diskon follower. Ada gratis ongkir. Boleh nabung dulu. Ini tidak terikat ya, pembayaran setelah buku diterima. Mau tanya-tanya dulu, langsung klik link di tautan ya. Terima kasih, barakallahu fiikum. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah selesai ya untuk pemaparan dari sponsor. Insya Allah kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Ini mohon maaf saya belum bisa on kamera dulu ya. Insya Allah. Di sini kita coba dulu sesi tanya jawab yang ada di kolom chat, dan boleh silakan untuk ayah bunda yang mau bertanya secara langsung diperkenankan ya untuk raise hand kepada pemateri kita, yaitu ada Ayah Zain dan juga tadi ada Bunda Toti. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya secara langsung diperkenankan ya. Di sini untuk pertanyaan yang pertama ada dari Bunda Anissa, Umu Gozi. Yang pertama ini berkaitan mengenai sepertinya kepada Bunda Toti ya. Ramadan kemarin saya tidak puasa kepada Ayah Zain dulu. Ramadan kemarin saya tidak puasa 3 hari karena pas hamil dan sakit. Apa harus bayar fidyah hutang puasa atau bagaimana ya Ayah Zain? Silakan Ayah. Maaf Ayah, belum terbuka mic-nya. Bismillah, sudah? Bismillah. Alhamdulillah sudah. Sudah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bunda Anissa ya. Jika Bunda Anissa dan suami memilih pendapat puasa dan fidyah, ya diusahakan harus berpuasa karena mumpung bulan Sya'ban ya. Apalagi masih belum bulan Ramadan kan ya. Jadi ada kesempatan di bulan Sya'ban ini untuk membayar hutang puasa. Namun jika ayah bunda atau Bunda Anissa dan suami diskusi bincang berdua memilih pendapat paling rajih sesuai fatwanya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, maka cukup fidyah saja dan segera dibayarkan fidyahnya, niat membayar hutang puasa tahun kemarin. Jangan sampai menemui tanggal 1 Ramadan karena itu termasuk hutang puasa tahun kemarin. Seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ayah Zain. Selanjutnya pertanyaan yang kedua masih dari Umu Gozi kepada Bunda Toti. Kemarin kemudian untuk bayi saya sekarang sudah mulai MPASI baru sepekan. Nah, tanda dehidrasi bagaimana kalau pakai Pampers? Bagaimana Bunda Toti? Iya, saya jawab dulu ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, untuk tanda bahaya bayi kan bisa dilihat dari tanda tanda adik ketika pipis. Nah, ketika kalau adik itu bayinya pipis pakai pempes, biasanya itu kalau di di pempesnya itu kan bening ya, bekasnya itu kan pasti tidak ada kayak bekas apa gitu. Tapi biasanya kalau yang bayi dehidrasi itu warnanya itu bekasnya sedikit agak coklat atau ada keruh-keruhnya. Ataupun kalau enggak gitu, bisa dipilih biar lebih tahu pasti bayi pipisnya kurang atau sudah cukup, ya memang dilepas dulu sementara pempesnya. Jadi yang biar tahu adik bisa dihitung berapa kali untuk pipisnya dalam waktu 1 hari. Jadi seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Bunda Anissa ya? Iya, betul. Ada tanggapan kah, Umu Gozi? Oh, ini tanggapannya dari bayar fidyahnya bagaimana ya ke Ayah Zain dulu. Bagaimana Ayah? Cara bayar fidya itu bisa dengan bahan pangan pokok mentah. Kalau di Asia Tenggara kan dominan beras, ya. Kalau di Eropa kan dominan gandum. Bisa juga dengan makanan siap saji. Jadi makanan siap saji itu ya nasi, lauk, air, itu langsung dibagikan ke miskin atau duafa. Jadi kategori fidya itu kategori penerima manfaat fidya itu hanya satu ya. Jadi orang miskin atau miskin ya. Jadi di surat Al-Baqarah 184 itu kan jelas ya, tertulisnya firman Allah itu at-ta'amu miskin. At-ta'am itu bahan makan makanan. At-ta'am makanan. Jadi at-ta'am nyambungnya ke miskin. At-ta'amu miskin itu. Jadi kategorinya cuma satu penerima manfaatnya yaitu miskin. Dan at-ta'am itu sebagaimana diteladankan oleh para sahabat Nabi juga boleh bahan makanan pokok seperti gandum, kurma, kismis saat itu ya, saat itu. Kalau sekarang kan disesuaikan kondisi dan wilayah tertentu. Kalau di Asia Tenggara kebanyakan ya beras. Iya nak, iya nak. Iya ya, nah. Ya, mainan, ya mainan. Bentar. Ya nanti mainannya habis ini. Ya, mainannya bentar lagi ya. Ya naik kuda. Iya naik kuda. Ya, Mbak Intan. Baik, di sini belum ada tanggapan dari Umu Gozi. Pertanyaannya ada yang ketiga, cemilan makanan apa yang dikonsumsi saat berbuka sampai sahur selain kurma dan madu? Sama contohnya, bagaimana Bunda Toti? Iya, tadi pun juga sudah jelaskan ya Mbak Intan, cemilan bisa berupa madu, atau ada kismis juga, ada kan kismis dari anggur kering, itu bisa kacang-kacangan itu yang bagus, itu seperti kacang almond, ataupun kacang tanah juga tidak apa-apa yang direbus, bisa, suka-suka, maksudnya memang apa yang biasanya kalau cemilan yang Ibu suka itu kan juga membantu rasa senang ya. Jadi kalau ibunya nyemil ini dia happy, biasanya kan oksitosin juga akan lancar kan gitu. Tapi yang jadi catatan di sini, cemilan yang disukai ini pun juga tetap dalam batas yang sehat ya, yang alami ya gitu. Jadi bukan yang bahan-bahan mungkin dari kemasan atau begitu dengan junk food atau prosesnya yang begitu banyak gitu. Kalau dari Al-Quran sendiri saya juga sudah menjelaskan kan tadi ada pisang, buah-buahannya ada pisang, ada anggur, bisa buah-buahan, bisa kacang-kacangan. Sayuran yang dia memang produksi apa ya, maksudnya bukan impor ya. Kalau apel pun adanya apel Malang lah boleh gitu, bukan yang impor. Kadang-kadang kalau impor itu ada, kita harus hafal ada kode-kodenya itu kan memang ada yang
direkayasa kan, seperti itu. Jadi memang kita harus memilih yang benar-benar alami kan. Kalau buah-buahan mungkin sarannya karena memang buah-buahan itu berawal dari biji ya, jadi mungkin kita bisa hindari buah-buahan yang tanpa biji. Karena apa? Karena kalau tanpa biji kan berarti sudah ada rekayasa genetik tuh di situ. Berarti sudah tidak alami lagi itu buah-buahan gitu. Seperti gitu. Mungkin sudah Mbak Bunda Anissa? Bebas kok Insya Allah cemilannya. Sudah ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan ini secara langsung, tafadhol. Nah, ini nanti kita mau ada kuis juga nih. Nggak ada yang mau nanya lagi? Baik, yang secara langsung gitu ya, terkait mengenai tadi, apapun itu boleh, mungkin silakan ya, Ayah dan Bunda. Saya sebenarnya mau tanya lagi, tapi gimana ya? Ngobrol langsung aja, Bunda Nisa, Umu Gozi, silakan boleh nanti dibantu untuk ini. Boleh bisa langsung open mic aja mungkin Mbak, kita Iya, ngobrol-ngobrol. udah dibantu yuk. Dibuka aja mic-nya. Afwan mau tanya lagi. Monggo. Iya Bunda. Masih berkaitan tadi, saya masih bingung yang pas hamil Ramadan kemarin itu kan saya hutang 3 hari. Itu tuh gimana ya? Kalau kalau saya pernah baca sih, saya tahunya fidyah, memang bayar fidyah kayak yang disampaikan ayah tadi itu. Cuman eh, beberapa keluarga itu mengatakan tetap fidyah wajib, tapi juga tetap harus bayar juga gitu. Jadi saya bingung sebenarnya yang lebih lebih harus apa ya? Lebih harus dilakukan yang mana gitu. Terus kayak sekarang misal mau bayar hutang itu juga masih gimana ya? Kondisi anak juga masih menyusui gitu. Apa anak masih ASI juga, MPASI baru belum lama kayak gitu. Monggo Ayah Zen. Suaranya kecil ya. Suaranya kecil. Suaranya pertanyaan yang tadi atau gimana ya? Pertanyaannya mungkin ditulis saja. Oh, Umu Gozi boleh diulang? Baik. Terus apa dengar suara saya? Terdengar Ayah? Sepertinya sinyal dari Ayah Zain, Qadarullah ya, Umu Gozi. Ditulis saja boleh, silakan. Baik, kita lanjut dulu. Di sini ada pertanyaan dari Bunda Dina. Bismillah, saya Dina dari Bandung, izin bertanya. Saat awal hamil mencoba puasa qadarullah beberapa hari dicoba. Setiap sore menjelang berbuka mual, muntah, dan saya juga ada riwayat mah. Lebih baik dilanjut atau tidak puasanya? Bunda Toti. Nggih, Mbak. Bunda Bismillah, Bunda Dina ya. Ini hamil anak keberapakah? Semoga sehat terus nggih kehamilannya Bunda. Kalau di sini tadi sudah dijelaskan ya, memang yang mengerti kondisi tubuh kita itu kuat berpuasa atau tidak kan kita sendiri ya yang bisa mengukur. Jadi ketika memang kita dirasa kita sudah itu tadi mual muntah atau sampai dengan muntah, tapi walaupun dengan muntahnya ibu hamil itu kan bukan muntah yang disengaja ya.
ketika ibu masih kuat juga masih boleh untuk dilanjutkan. Tapi ketika memang Bunda Dina sudah merasa itu tidak kuat, boleh dibatalkan, boleh mengambil rukhsah. Kan sudah dijelaskan juga sama Ayah Zen tadi, ketika memang Allah lebih menyukai rukhsah gitu kan. Sama seperti sebagaimana juga Allah juga mencintai yang yang itu tadi yang Allah yang Ayah Zen jelaskan, memang Allah juga menyukai hambanya yang mengambil rukhsah. Memang ketika jika Bunda Dina tidak kuat untuk menjalani puasa, boleh mengambil rukhsah gitu. Gimana Mbak Intan, Bunda Dina, mungkin ada tanggapan? Kok ngelag ya? Baik, jazakumullah khairan. Bunda Toti, Masya Allah, ini pertanyaannya sih sebenarnya berkaitan mengenai ini. Untuk yang Ayah Zain, itu sudah ada belum ya Ayah Zain? Masih ini ya sinyalnya kayaknya. Berkaitan mengenai puasa 3 hari saat Ramadan pas hamil. Kalau saya pernah belajar katanya cukup fidyah, tapi keluarga besar saya mengatakan wajib fidyah dan wajib bayar hutang. Nah, di sini saya bingung mana yang harus saya pilih. Di sisi lain, bayi saya sekarang berusia 6 bulan, baru mulai MPASI sedikit. Katanya kalau makan bayi banyak lambung dan usus belum kuat. Nah, bagaimana sebaiknya? Ya, Baik, Ayah Zen sudah mendengar tadi pertanyaannya? ya Bismillah. Berarti kalau ini masuk fikih fikih dakwah ya, bukan fikih fidyah. Karena fikih fidyahnya sudah jelas kami sampaikan yang tadi ya. Sedangkan ini kan cara menyampaikan ke keluarga berarti masuk fikih fikih dakwah atau fikih penyampaian ke keluarga seperti itu ya. Iya, begitu ya tepatnya Mbak Intan ya. Apa tuh tentang cara menyampaikan ke keluarga ya. Betul. Mm-mm. Jadi tadi kami sampaikan tentang fikih fidyah. Nah, ini kondisi cara penyampaian ke keluarga masuk fikih dakwah. Yang pertama, Bismillah. Yang pertama, insya Allah bisa disampaikan atau diskusi dengan suami cara penyampaian tentang memilih pendapat yang tidak berpuasa seperti itu. Karena seluruh ulama, seluruh sahabat Nabi sudah sepakat seperti itu ya. Pemahaman para sahabat juga sudah sepakat bahwasanya ibu hamil, ibu menyusui boleh tidak berpuasa. Hanya saja cara menggantinya saja yang berbeda seperti itu ya. Iya, jadi karena kebingungan tersebut cara penyampaiannya seperti itu. Iya. Oh, yang tadi itu. Iya itu aja Mbak ya. Halo? Apa? Nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Mbak. Masih aktif Mbak Antan ya? Assalamualaikum Ayah. Qadarullah mungkin Teh Intan belum on lagi. Boleh saya bantu ini ya? Saya bantu buat handle MC-nya. Yang tadi Bunda sudah cukup atau ada lagi? Ya insya Allah besok ada tambahan. Ini sudah tersambung ya Mbak Intan ya? Mbak Intan, Ini masih ada pertanyaan lagi. Mbak Intan tersambung ini ya? Ini Mbak Intan masih ada, tapi kok belum nyaut lagi di Zoom. Ini
Ini saya Ini masih tersambung, Mbak ya? Ini masih tersambung saya. Ini ada pertanyaan lagi. Boleh saya bacakan? Assalamualaikum, bismillah. Maaf, saya Lili dari Kediri mau tanya. Kenapa baby full ASI susah naik BB-nya padahal setiap ngasih lumayan lama, kurang lebih sekitar 15 menit dan MPASI lahap. Baby usia 9 bulan, BB 7,5 kilo. Apakah karena ASI kurang berkualitas? Bagaimana cara agar ASI bisa berkualitas dan bisa menambah BB bayi? Terima kasih. Monggo ini Bidan Tati nopo Bidan Tati nggih. Silahkan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda dalam. Nggih, Bunda Lili ya. Ya, Bunda Lili. Sebelumnya ini adik bayi usia 9 bulan nggih. Kalau secara saya jawab dulu yang BB-nya 9 bulan 7,5. Kalau memang secara teori masuk sebenarnya berat badan bayi masih normal ya Bunda ya. Dan untuk sebentar. Usia 9 bulan ini seperti kita juga kalau mengikuti apa namanya KMS yang normal di situ. Kalau di situ kan memang setiap semakin besar usia bayi dia akan patokan untuk naiknya berat badan akan semakin menurun. Kenapa? Karena memang bayi apalagi sudah usia 9 bulan ya, aktivitas bayi itu sudah mulai banyak. Mungkin kalau dari sini kita bisa lihat lagi selain dari berat badannya, kita cek lagi bagaimana perkembangan yang lainnya, gimana perkembangan motoriknya atau gimana geraknya, yang lain tumbuh kembangnya seperti itu. Jadi untuk berat badannya kalau di sini sih masih kategori normal ya. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Dan untuk bukan pengaruh dari ASI-nya yang tidak berkualitas atau tidak, bukan seperti itu. Jadi untuk ASI itu insya Allah ya, Allah sudah ciptakan ASI itu sudah benar-benar spesial, sudah benar-benar full, maksudnya sudah komplit. Jadi memang ASI itu Allah, bayi itu cuma sampai 2 tahun yang paling bisa, yang tadi saya sudah jelaskan, kalau pencernaan bayi sampai bayi 2 tahun itu yang benar-benar bisa diserap oleh pencernaan bayi, tubuh bayi itu dari ASI-nya. Nah mungkin dari situ tadi, jadi ketika memang itu tadi, jadi bayi sudah usia 9 bulan, gerak bayi pun sudah semakin banyak, seperti itu kan. Jadi memang untuk naik berat badan itu pasti akan menurun gitu kan. Dan untuk komposisi ASI sendiri, Allah sudah memberikan memang sudah kompleks, sudah cukup, sudah istilahnya sudah sempurna di dalam ASI itu. Kandungan nutrisi di ASI itu sebenarnya mengikuti dari kebutuhan si bayi, gitu kan. Jadi ketika bayi sakit, komposisi ASI-nya pun nanti akan mengikuti kebutuhan bayi. Di situ nanti akan ada sistem imun juga yang membantu untuk mengobati si bayi. Jadi memang kembali lagi Allah juga sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita memang yakin saya menyusui emang karena Allah sudah cukupkan ASI ini untuk si bayi, gitu kan. Jadi insya Allah tidak ada namanya yang dikatakan Bunda tadi apa ya, ASI kurang berkualitas, gitu kan. Untuk berat seperti itu Bunda. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari Bunda Lili? Mungkin Bunda Lilinya kita buka aja ya ininya, mic-nya, atau kalau ada yang mau ditambahkan boleh. Bunda Lili gimana? Standby?
Mungkin kalau sebelum sambil nunggu kita langsung ke pertanyaan berikutnya aja kali Bunda Toti. Sambil nunggu kalau Bunda Lili ada yang mau Kita ditambahkan langsung ya. di chat aja ya. Ya, langsung chat atau raise hand. Oke, Bunda. Berarti langsung ke Bunda Desi Sofia dari Tulung Agung. Bismillah, izin bertanya, jika kami menyusui selama Ramadan, tidak puasa 22 hari, 8 harinya tidak puasa karena haid, yang wajib kita bayar fidyah 30 hari, apa 22 harinya? Nah, ini mungkin ke Ayah Sen ya, pertanyaannya, silahkan. Iya, Bismillah. Iya, apa kedengaran jelas ya Mbak ya? Bismillah. Jelas, Pak. Oh iya. Yang wajib kita bayar fidyah itu 29 hari ya. Kalau tahun kemarin kan 29 hari ya. 29 atau 30 hari. Insya Allah 29 hari tahun kemarin ya. Jadi yang baik jika Bunda Sofia ya, Bunda Sofia mengikuti pendapat paling rajih yaitu fatwanya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, maka yang wajib bayar fidyah adalah 29 hari Ramadan tersebut seperti itu. Kemarin insya Allah 29 hari atau 30 hari. Ya intinya masuk sebulan penuh itu. Karena haid kan hukumnya ya tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat. Gitu. Sedangkan posisi haid, posisinya sedang menyusui. Jadi kembali ke menyusuinya. Jadi bukan bukan tentang kembali ke hukum haidnya seperti itu. Tapi kalau kondisi tidak hamil, tidak menyusui, namun haid, maka wajib mengganti puasa selama haid tersebut. Namun ini pertanyaannya Bunda Sofia kan posisinya statusnya menyusui. Jadi diganti sepenuhnya karena statusnya menyusui. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada tambahan lagi dari Bunda Desi? Nah, ini mungkin balik lagi ke yang tadi dulu ya berarti ya? Ternyata Iya. ada tambahan dari Bunda Lilik nih. Ini yang Alhamdulillah. sekarang yang lagi bikin memang banyak bikin bunda-bunda Bolak-balik. galau ya tentang BB bayi ya. BB bayi selalu. Lalu yang bikin jadi BB bayi itu menjadi banyak, Masya Allah seperti itu ya. Jadi kalau memang BB bayi, jadi ketika memang kita sudah istilahnya Bunda mikir tentang BB yang pertama ya, Bunda mikir tentang BB bayi. Harusnya memang adik itu mendapatkan full ASI dari Bunda kan. Jadi Bunda wis sudah apa ya, maksudnya sudah kepikiran tentang BB bayi itu, akhirnya bikin kepikiran kan, bikin stres kan. Kalau dengan stres gitu, akhirnya pengaruh ke hormon oksitosin. Hormon oksitosin akhirnya membuat produk oksitosinnya menurun, akhirnya produksi ASI pun juga ikut menurun. Jadi adik tidak bisa mendapatkan ASI dengan maksimal. Satu di situ. Yang kedua, karena adik sudah 9 bulan dan sudah mulai MPASI gitu kan. Jadi bisalah sambil di situ ditambah, kalau memang adik tidak ada keluhan, bisa ditambah di menu MPASI-nya. Bisa yang memang yang lebih ke tinggi kalori dari proteinnya. Bisa ditambah dari menunya, bisa ditambah dari ikan atau bisa dari daging, seperti kayak gitu. Jadi selama memang adik menerima ya, kadang kan memang adik ada yang belum maulah inilah gitu. Yang penting intinya satu. Jadi memang bundanya itu memang istilahnya memang harus kuat dulu, harus yakin. Allah sudah berikan yang pertama kan memang Allah memerintahkan memberi ASI sampai 2 tahun ya. Jadi kalau untuk MPASI pun itu kan makanan pendamping kan, perkenalan untuk itu. Jadi fokus dulu untuk ASINya, ketika maksimal ASINya yakin sama Allah. Allah sudah berikan kecukupan rezeki adik dari ASINya bundanya, insya Allah Allah akan kasih mudah untuk selanjutnya seperti itu. Assalamualaikum Bunda Toti dan Ayah Afan ya tadi Masya Allah, Mbak Intan. agak sinyal juga. Ya,
kita harus memberikan uzur kalau misalkan dalam virtual seperti ini ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan Bunda Toti udah dibaca sendiri Ya, tadi pertanyaannya. dibantu sama Bunda Laras, Masya Allah. Masya Allah, jazakumullah khairan Bunda Laras. Alhamdulillah. Baik, tadi yang dari Bunda Alma sudah Terakhir belum dari ya? Bunda Dina. Oh, dari Bunda Dina. Oke, baik. Iya. Sekarang kita lanjut ya Mungkin adakah pertanyaannya. sudah, ya. Ini berkaitan mengenai cara menambah berat badan bayi dari Bunda Lilik. Ya, Tadi sudah? sudah dijelaskan dari Bunda. Oh, Bunda Lili ya, Masya Allah. Iya, Bunda Lili, afwan. Saya kira Bunda Dina tadi. Oh iya, dari Bunda Lili. Terus dari Bunda Almaripah berkaitan mengenai nanti beliau mudik awal. Izin bertanya, misalnya nanti mudik awalnya kita saum, puasa, dan ternyata di perjalanan kita tidak kuat karena menyusui perjalanan yang berjam-jam. Apakah boleh, Ayah Zain? Boleh. Jadi pada intinya kembali ke kesepakatan seluruh ulama salaf maupun khalaf sejak 1400 tahun yang lalu. Jadi ibu menyusui, ibu hamil boleh berbuka atau boleh tidak berpuasa. Nah, selanjutnya Bunda yang bertanya Bunda ya. Almaripah. Bunda Almaripah. Nah, Bunda Almaripah diskusi sama suami. Seyogianya diskusi sama suami mengikuti pendapat yang mana. Jika mengikuti pendapat yang rajih atau terkuat sesuai fatwa Ibnu Abbas, Ibnu Umar, maka tidak perlu mengkodok. Tapi kalau mengikuti pendapat yang lain, maka wajib mengkodok setiap hari yang ditinggalkan selama bulan puasa tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lam. Sudah apa kira-kira itu Mbak Indan? Afwan Mbak Intan, mungkin sedikit menambahkan ya buat Bunda Lili. Monggo. Ya, seperti saya juga sudah jelaskan tadi kan ya. Jadi untuk indikator tumbuh kembang yang ada itu kan bukan berat badan aja kan yang menjadi patokan utama. Jadi memang banyak untuk indikator tumbuh kembang yang lain. Jadi bisa dilihat dari tinggi badan atau nanti memang perkembangan bayi, step-stepnya motoriknya apa, gimana adik bisa merangkak atau dari usianya itu sudah bisa apa, gitu kan bisa dilihat juga kan nanti dari situ. Jadi memang untuk berat badan pun itu kan bukan menjadi patokan kalau oh tumbuh kembangnya itu dia kurang seperti itu. Dan kalau memang dilihat dari usianya adik bayi segitu, beratnya 7,5 sebenarnya masih dalam kategori batas normal gitu Kak. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Bunda Tati sudah ditambahkan. Di sini selanjutnya dari Bunda Cica. Izin bertanya, anak saya umur 4 bulan tapi diberhentikan ASI-nya oleh beliau karena beliau mengkonsumsi obat keras epilepsi. Pas di ASI kan qadarullah malah jadi sakit-sakitan terus gitu. Dan sekarang saya berhentikan, saya harus konsumsi obat epilepsi terus selama 4 tahun rutin. Kalau lewat 10 menit kejangnya menjadi apa bulan puasa nggak apa-apa di fidyah atau bagaimana ya Bunda? Anaknya baru 4 bulan. Qadarullah. Yang Bunda Almarifah tadi sudah ya. Alhamdulillah. Bagaimana Bunda Tati ya belum ini? Iya, sebentar masih membaca lagi pertanyaannya Bunda Cica ya. Betul. Ini yang sakit-sakitan adik bayinya. Ibunya. Ya, Oh, ibunya. sakit-sakitan
Si bayi apa? Iya, Buah maksudnya hatinya ya. sakit-sakitan bayinya Ya. atau ibunya Yang gitu diuji maksudnya. sakit bayinya masih masih menyusui sang Bagaimana? buah hati masih menyusui kan masih 4 bulan ya. Iya. Ya mungkin Bunda Buah Cica hatinya bisa, masih menyusui 4 bulan ya. bayinya masih usia 4 bulan. Kalau dari pertanyaannya nggih Ayah nggih. Maksudnya bayinya masih usia 4 bulan. Sebelumnya Bunda Silakan Cica Bunda Cica, sudah on, dinyalakan. sudah on. Mic-nya Sudah. Bunda Cica mungkin bisa lebih menjelaskan pertanyaannya. Iya, jadi saya kan ini punya riwayat epilepsi, jadi harus rutin konsumsi obat epilepsi, obat kejang. Pas saat diasihkan ke anak, ke bayinya, jadi bayinya malah ikut jadi sakit-sakitan, tapi pas diberhentiin, alhamdulillah anak jadi sehat. Jadi sekarang qadarullah pakai Sufor. Alhamdulillah sehat. Insya Allah. Semoga kedepannya sehat. Oh, ketika apa Bunda menyusui sang buah hati ikut sakit-sakitan gitu tak Bunda? Iya. Ya, Bunda Bunda masih menyusui buah hati sampai sekarang ini. udah berhenti Pak semenjak 4 bulan, cuman Oh, sampai sudah. 4 bulan menyusuinya. Oh, sudah tidak menyusui lagi. Soalnya kan kata dokter sarafnya, Hmm. soalnya ada efek sampingnya kan dari obat epilepsinya katanya. Pasti bakalan berpengaruh soalnya obatnya, saya kan konsumsi obat keras. Iya, iya. Karena statusnya atau posisinya Bunda sudah tidak menyusui, tidak hamil, maka wajib berpuasa Ramadan. Nah, iya. Tapi kan saya punya riwayat epilepsi, jadi harus konsumsi obat selama 4 tahun. Jadi rutin dari jam 6 pagi, jam 2 siang, sama jam 10 malam. Jadi nggak boleh kelewat 10 menit pun. Kalau ini apa sih? Apalagi kalau kelewat 1 jam, kejangnya suka menjadi. Oh, Bunda ada ujian sakit gitu ya. Bunda ada ujian sakit sejak kecil. Enggak, dan harus baru anak kedua sih, baru anak kedua. Dulu mah nggak ada riwayat, cuman baru anak kedua 4 bulan ini, baru 4 bulan ini. Oh, ujian sakitnya baru saja. Iya, iya. Dan harus minum obat epilepsi. Jika berhenti minum obat, maka Bunda ada kejangnya, jadi harus diulang lagi dari nol obatnya. Bunda yang kejang. Iya. Jadi pertanyaannya apakah karena sakit epilepsi ini dibolehkan bayar fidyah saja gitu tak Bunda ya? Iya. Saya minta maaf Bunda, saya belum bisa berani menjawab hal ini seperti itu. Mungkin Bunda bisa bertanya ke seorang yang lebih ahli ilmu dalam hal ini. Apakah yang jelas dalam fikihnya, fikih fidyah, orang yang sakit menahun, ya orang yang sakit menahun misalkan dia itu kondisi GERD akut atau dia itu kondisi sakit bertahun-tahun di tempat tidur, misalnya itu boleh tidak berpuasa. Namun apakah epilepsi ini termasuk kategori sakit menahun? Saya minta maaf, monggo ditanyakan ke yang lebih ahli ilmunya dalam hal ini Bunda. Seperti saya minta maaf itu.
Baik, ada tambahan Bunda Tati? Soalnya sudah, karena memang yang ditanyakan kan itu tadi untuk Pak Zen kan, terkait dengan sakitnya ibu bunda sendiri sama untuk bayar fidyahnya itu tadi. Insya Allah sudah cukup, Mbak. Baik, insya Allah. Sebenarnya masih ada nih 2 menit lagi. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan ya. Masih ada waktu. Sebelum kita masuk kepada kuis nih, insya Allah kita akan ada kuis. Anaknya sakit saat di ASI. Oke, Masya Allah. Qadarullah. Semoga Allah mudahkan ya Bunda Cica dan semuanya. Masya Allah. Baik, insya Allah mungkin kita Mbak Intan, maaf, langsung. sebentar. Ya, Mungkin silakan. bisa sedikit aja menambahkan untuk apa? Untuk Bunda Cica tadi ya, mungkin untuk apa? Sedikit saran, guys. Karena memang untuk anak, untuk bayi kan memang yang terbaik itu adalah ASI dari ibunya kan, memang sama-sama dari ibunya. Dan dari riwayat yang sebelumnya pun memang tidak ada yang menganjurkan, tidak ada contoh kalau bayi itu diberikan susu selain susu ibu. Mungkin kalau boleh saran untuk Bunda Cica, bisa untuk adik bayi dicarikan untuk ibu susuan. Jadi memang adik biar tetap mendapatkan haknya adik untuk mendapatkan ASI gitu. Gitu Mbak Intan. Jazakillah khair. Afwan, saya cuma menambahkan itu aja Mbak Intan. Okay. Sampun Mbak Intan. Baik, Masya Allah. Saya lupa on mic ya, ternyata. Jazakumullah khairan untuk Bunda Toti sudah menambahkan dan izin juga Ayah Zain. Ini juga nanti besok berkaitan mengenai support system membantu jawabannya berkaitan pertanyaan dari Uma Gozi. Insya Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi ini ya. Sesi kuis, insya Allah. Sebentar ya. Nah, selain ada challenge juga kita ada kuis. Yang pertama, silakan ya untuk cepat-cepatan. Ini melalui raise hand atau ini ya, Bunda Laras? Jawabannya boleh ditulis di kolom chat atau di Raise hand aja kayaknya ya. raise hand, baik. Disebutkan ayatnya aja ya, nggak usah dibacain kan? Iya. Betul, baik. Tadi nih saya saya bacakan pertanyaannya. Silakan persiapan ya untuk pencet raise hand dan memberikan nama, memberitahu nama, kemudian langsung menjawab. Sebutkan ayat Al-Quran perintah menyusui dan perintah berpuasa. Silakan. Silakan diklik, tidak ada yang mau menjawab. Sebutkan ayat Al-Quran perintah menyusui dan perintah berpuasa. Silakan yang mau menjawab. Oke, di sini ada Bunda Ita. Assalamualaikum Bunda Ita. Jawabannya silakan sebutkan nama dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nama Ita Nurlela dari Garut. Jawabannya apa Bunda Ita? Jawabannya
Untuk perintah menyusui surat Al-Baqarah ayat 233. Dan perintah berpuasa Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. baik, gimana Bu? Insya Allah betul jawabannya Bunda Tati. Insya Allah sudah betul. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum, Bunda Ita. Taufik Barokallah Neng Intan dan Bunda Tati. Jazakillah khairan kasiron. Baik, barakallahu fikum. Baik, untuk sesi kuis, insya Allah kita ada lagi. Mungkin boleh Bunda Tati mau memberikan kuis atau saya yang bacakan saja? Boleh. Boleh, silakan Yang Bunda kedua, Tati. tadi di materi saya menjelaskan tentang tips saat sahur dan berbuka yang saya sebutkan tadi. Sebutkan 3 tips sahur dan berbuka yang sudah saya jelaskan tadi. Halo? Bunda? Ada Bunda Nida, Mbak Intan. Mbak Intan, ada Bunda Nida yang mau menjawab? Sudah, silakan Bunda Nida, dibuka mic-nya, sudah dinyalakan. Bismillah. Untuk tips yang ya mudah-mudahan tadi saya tidak salah mendengar dan tidak salah ininya. Untuk tipsnya sendiri, yang pertama makan tetap 3 kali sehari, mulai dari pas berbuka, lalu setelah tarawih dan juga pas sahur. Terus yang kedua, tetap memakan yang bergizi, halal, thayyib. Dan yang ketiga, mencukupi air, memakan buah-buahan agar tidak dehidrasi. Seperti itu, Bunda. Masya Allah. Sudah benar ya Mbak Intan ya. Tapi tadi mungkin dari yang makan dikit, yang makan tetap 3 kali, cuma maksudnya untuk waktu berbukanya aja yang agak sedikit kurang. Gak apa-apa ya Mbak Intan? Halo, Mbak Intan? Ya, monggo, Masya Allah. Lagi? Takutnya kelempar lagi, ya Allah. Enggak, Alhamdulillah. Monggo Bunda. Sudah? Sudah, Alhamdulillah. Masya Allah, ada tambahan Bunda? Sudah, dari itu saja. Baik, jawabannya betul? Betul. Baik, Alhamdulillah. Untuk sesi kuis sudah cukup ya, insya Allah nanti dilanjutkan lagi insya Allah untuk bunda-bunda dan ayah yang ada di grup. Nanti siap-siap ya, ada kuis yang masih banyak dan seru-seru insya Allah. Jangan sampai ketinggalan untuk menyimak grup. Nah, insya Allah di sini saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Bunda Toti dan Ayah Zain yang sudah memberikan materi kepada kita dari pagi ya sampai siang hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan. Barakallahu fikum. Mungkin Bunda Toti dan Ayah Zain boleh beristirahat dulu sambil menyimak, mungkin nanti ada keseruan lebih dari wah, ternyata ada tambahan lagi nih, satu lagi ya. Untuk challenge selanjutnya nih, satu lagi. Sebelum kita mengumumkan challenge yang sudah dapat hadiah duluan, sebutkan 3 cara mengganti ketika ibu hamil dan menyusui tidak berpuasa. Cara menggantinya gimana nih? Silakan bunda-bunda, 1, 2, 3.
Sebutkan 3 cara mengganti ketika ibu hamil dan menyusui tidak berpuasa. Oke, karena Bunda Ita sudah, sekarang kita ke Bu Handini. Bunda Handini, silakan Bunda Handini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya kah? Alhamdulillah ada. 3 cara mengganti untuk ibu hamil dan menyusui. Semoga yang benar. Yang pertama, boleh fidyah saja. Yang kedua, boleh kodo saja. Atau yang ketiga, kodo dan fidyah. Bagaimana Ayah Zen? Apakah betul? Ya, boleh diulang Bunda Handini tadi jawabannya apa? Yang pertama fidyah. Yang kedua? Yang kedua, dibayar puasa. Yang ketiga, fidyah dan kodo bayar puasa. Masya Allah, barakallahu fikum. Bagaimana Bunda? Ayah Zen, apakah betul? Mic-nya belum terbuka, Ayah. Bagaimana Ayah Zen? Jawabannya betul? Yes. Cara membayar fidyah. Cara membayar puasa. Baik. Pertanyaannya, cara membayar fidyah. Cara membayar 3 cara mengganti ketika ibu hamil dan menyusui tidak berpuasa. Tadi jawabannya fidyah, kodo, kemudian satu lagi apa Bunda? Dua-duanya kodo dan fidyah. Nah, dua-duanya kodo dan fidyah. Betul, Ayah? Benar. Baik. Ya, tik. Alhamdulillah, barakallahu fikum, Bunda. Iya, benar. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mungkin untuk sudah cukup nih ya, insya Allah. Untuk sesi kuis selanjutnya saya mau menyampaikan mengenai challenge ya. Jadi insya Allah untuk Ayah dan Bunda yang mengikuti kelas atau ODK pada hari ini ada challenge yang bisa diikuti, yaitu kegiatan posting di Zoom ya hari ini. Di-share di story dan di feed. Boleh diceritakan kegiatannya dan juga mungkin materi yang didapatkan atau perasaan yang didapatkan ketika mengikuti ODK yang ke-9, insya Allah. Dengan hashtag di @ODK9Salma. Hashtag juga di Sentraktasi Muslimah dan mention di Sentraktasi Muslimah. Mungkin juga bisa, nah ini, bisa mengikut juga hashtag di, atau mention ya, mention di Askar Ramadan. Nah, sekali lagi nanti perihal challenge nanti diinfokan kembali di grup mungkinnya insya Allah ta'ala. Ada yang mau ditambahkan dulu Bunda Toti atau Ayah Zen sebelum ditutup? Mungkin minta closing statement-nya dulu nih, mungkin tafadhol. Nasihat untuk Ayah Bunda yang mau menjalani puasa persiapan Ramadan untuk busui. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sedikit menyampaikan ya, mungkin berbagilah. Sejatinya memang Allah itu sudah memang memberikan apa ya, benar-benar sayang kepada kita para wanita. Dengan begitu banyak kemudahan yang Allah kasih untuk kita, apalagi dengan 3 kodrat kita, 3 kodrat wanita yang kita jalani, hamil, menyusui, dan hamil, melahirkan, dan menyusui.
Jadi insya Allah kita bisa kita bisa meraih ridhonya Allah dari situ dengan catatan memang niat itu kita kembalikan untuk Allah. Kita melakukan semuanya ikhlas hanya untuk ibadah kepada Allah. Gitu aja. Jadi memang mungkin banyak yang di luar sana ada kendala ini, ada masalah ini, ada masalah ini. Tapi ketika memang kita sudah mengembalikan semua, memasrahkan, itu memang fitrahnya kita, kembalikan kepada Allah. Insya Allah Allah akan mudahkan semua jalannya kita. Dan ya sudah, itu aja mungkin Mbak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Masya kalau dari apa yang saya sampaikan, apa yang salah itu memang murni dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah Baik, khairan. Jazakumullah Pak Jazakumullah Rahmat. khairan Bunda Toti. Mungkin dari Ayah Zain, silakan Ayah Zain. Closing statement-nya ya. Iya, betul Ayah Zain. Iya, kalau closing statement secara tulisan saja sudah saya titipkan ke Sister Ari ya. Untuk besok tidak apa-apa ya, secara tulisan. Kalau sekarang singkat saja. Jadi ayah bunda dititipi amanah buah hati, tentunya capek ya, lelah. Nggak apa-apa capek gitu, nggak apa-apa lelah gitu ya. Karena memang dunia ini tempatnya lelah. Nggak apa-apa capek lelah, ibadah diniatkan ibadah. Karena kita itu cuman diperintah Allah di surat Az-Zariyat ayat 56 diperintahkan beribadah. Baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang wajib nyontek sepenuhnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah itu sifatnya fleksibel, mudah, nyaman bagi kita. Jadi termasuk menyusui, termasuk diniatkan ibadah ghairu mahdhah. Merawat anak ibadah ghairu mahdhah. Para ayah menjadi support system pendamping istrinya untuk menyusui buah hati, diniatkan ibadah ghairu mahdhah. Mijeti istri, dampingi istri, ya, membelikan hadiah untuk istri, ngasih coklat untuk istri selama menyusui, apa saja yang bisa para ayah untuk melayani istrinya diniatkan ibadah ghairu mahdhah. Nggak apa-apa capek, yang penting diniatkan ibadah ghairu mahdhah. Niscaya akan menjadi salah satu amal jariah masing-masing ayah bunda. Insya Allah itu aja, gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ayah Zain, yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ya, dan mohon maaf bila banyak kekurangan dari kami. Insya Allah untuk penutup mungkin Ayah Zain ada mau memberikan doa atau dicukupkan saja? Baik, mungkin untuk penutup dari saya saja dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis, tapi jangan dulu pada keluar. Kita ada sesi ini dulu ya, sesi foto. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan selaku MC dan moderator pada malam hari ini. Pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Laras, mungkin mau ada sesi foto dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, siap-siap ya. Boleh on kamera ya. Ya, siap ya. Saya pandu. Bunda Laras atau bagaimana Bunda? Ya. Atau dari saya aja? Boleh. Baik, Biar siap banyak. ya. 1, 2. Ini nanti saya turun. Saya geser ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Sebentar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Nah, Intan terlempar sepertinya, Teh. Masya Allah. Tiba-tiba keluar. Udah, alhamdulillah udah di foto tadi Bunda. Bisa makan apa? Suka? Nggak pedas? Baik. Tadi sudah doa ya, kita doa kembali ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan, Mbak Intan. Wa jazakumullahu khairan.